apa yang membuat Bang Glenn ragu terhadap yang dianut pada saat itu? Ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? Kalau emang gue dari selamatin ya gue bunuh orang selamat dong. Ngapain gue tahu mesti ke gereja? Oke, akhirnya begitu. Oh iya benar juga ya. Iya, akhirnya gue begitu dulu mikirnya. Toh gue udah pasti selamat ini, yang penting gue percaya dia Tuhan. Ya udah gue ngapain ke gereja? Ya dong. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gue di rumah aja gue mabok-mabokan. Bayangin aja dulu gue malam minggu biasa anak muda mabok sampai jam 5 jam 6 jam 7 langsung gereja. Nggak usah mandi dulu. Nggak usah mandi. Mata merah ya kan, mulut bau naga. Ke gereja. Oh iya ke gereja. Ya akhirnya hidup gue belangsak aja udah. Karena gue pikir ya udah selamat ini. Dan diampunin, diselamatin ini. Ya nanti ya kan yang penting kita udah diselamatin. Jadi ya gue peduli siapa peduli lah mau ya pokoknya mau ngapain yang penting gue nggak ngerugiin orang ya udah gue lakuin gitu. Kalau udah selamat, ya udah gue bisa bunuh orang dong katanya. Ini kan adalah satu statement yang sangat-sangat sesat. Dan sekali lagi ini adalah argumen yang banyak di dalam pikiran atau dipakai juga oleh para polemikus muslim untuk menyerang kekristenan. Mereka mengatakan kalau udah diselamatin ya udah bisa bikin dosa kan. Nah dalam kasus si mualaf Glenn ini dia mengatakan bahwa kalau udah diselamatin gue bisa bunuh orang juga dong. Kan gue udah selamat. Lalu dia mengatakan kalau udah selamat ngapain ke gereja lagi? Ya, jadi dia bilang konsisten dong, kan ada jaminan keselamatan. Ya udah nggak usah ke gereja. Bahkan dikatakan ya dia dulu mabuk-mabukan ke gereja juga nggak apa-apa, kan udah selamat. Ya. Nah sekali lagi ini adalah permasalahan yang ada dalam pikiran banyak orang tentang keselamatan di dalam Kristen. Betul bahwa salah satu core belief-nya orang Kristen adalah keselamatan oleh karena iman ya. Keselamatan oleh karena iman. Tapi masalahnya adalah banyak orang mensimplifikasikan iman itu sebagai apa? Iman itu sebagai sebuah pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan atau ada Yesus katakanlah ya. Teman-teman ini adalah sebuah statement atau sebuah pemikiran yang keliru sekali. Bahwa iman itu adalah percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itu adalah tahu ada Yesus. Ini salahnya luar biasa. Jangan lupa bahwa iblis pun tahu Yesus itu Tuhan. Kalau orang berkata bahwa karena iman kamu percaya, iman apa maksudnya? Banyak orang hanya mendangkalkan iman, didangkalkan artinya dengan tahu Yesus Tuhan. Jangan lupa bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan di Gerasa, orang itu datang kepada Yesus lalu mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Yesus anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Ya, ini pengakuan si iblis. Iblis itu mengaku Yesus Tuhan, tetapi iblis tentu saja tidak diselamatkan, bukan? Kenapa? Karena itu bukan iman. Itu hanya tahu Yesus Tuhan. Jadi iman kepada Yesus itu artinya lebih dalam daripada hanya sekadar tahu Yesus Tuhan. Ya, iman itu artinya mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Maksudnya apa mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Yakobus mengatakan iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Mempercayakan hidup kepada Yesus itu artinya menghidupi kebenaran atau ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu baru iman. Jadi iman itu adalah sesuatu pengetahuan yang kita yakini kebenarannya. Pengetahuannya tentang Yesus adalah Tuhan. Kita yakini kebenarannya bahwa Yesus itu Tuhan, itu benar, dan kita hidupi. Itu adalah iman. Iman itu harus terlihat buah-buah pertobatannya. Iman itu yang benar ditunjukkan dengan kesungguhan hidup untuk mengikuti kebenaran atau ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya imannya saya sudah percaya, sudah dijamin, lalu saya berbuat dosa. Itu contoh logika manusia-manusia setengah sloki. Ya, logika kaum setengah sloki yang cuma mau paham setengah-setengah. Logika dari kaum yang berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Logika dari kaum yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Anda sedang melakukan strawman fallacy dengan memikirkan tentang ajaran Kristus, ajaran Kristen dan yang salah, lalu kemudian Anda hina-hina. Yesus tidak pernah mengajarkan, Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh karena tahu Yesus Tuhan. Tidak.
Hanya kamu tahu Yesus Tuhan itu tidak menjamin apa-apa, ya. Pengetahuan itu akan menjadi iman ketika kamu memutuskan untuk mengikut Yesus dan menghidupi hidupmu sesuai dengan ajaran Yesus. Dan itu adalah satu iman yang sejati, ya. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali menjadi kesalahan dari banyak orang yang salah berpikir tentang ajaran Kristen, ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Kita akan bahas tentang statement dari Glenn Daniel Purba ini yang mengatakan 2-3 pendeta itu nyerah, nggak bisa jawabin pertanyaan saya ini. Mari kita saksikan. Tapi pendeta tanggapannya apa pas ketika ditanya? Jadi kalau gue, pendeta pernah gue dipanggilin nyokap gue pendeta ke rumah, gara-gara gue begitu. Nah, gue cuma nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gue gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Bukan begitu katanya. Kita harus ikutin perkataan-perkataannya. Oke. Ya sekarang perkataannya apa yang diikutin? Yesus bikin anggur kok gue gituin. Bikin anggur? Ya dari air yang waktu di Kanaan. Oh iya benar-benar. Terus dia bikin anggur. Anggur itu memabukkan nggak? Perjanjian lama memang anggur itu untuk memabukkan ada. Kayak Nabi Nuh yang mabuk sampai telanjang. Minum anggur itu. Bukan minum whisky katanya, bukan minum Jack D, kan minum anggur. Jadi ya berarti kan berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia udah. Pendeta 2 pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah. 2-3 pendeta nyerah, bungkam katanya. Karena saya ngomongin Yesus menciptakan anggur tuh berarti boleh dong mabuk. Ini adalah logika kebolak-balik, logika sesat dari seorang bernama Glenn Daniel Purba. Ya, ketika dia mengatakan bahwa kalau udah diselamatkan, mabuk-mabukan boleh dong. Ya ampun, manusia kayak begini ya. Kalau udah diselamatkan, mabuk-mabukan boleh dong. Ini ngawurnya parah. Dan dia mengatakan Yesus saja mengubah air jadi anggur, jadi mabuk boleh dong, begitu ya. Ini sih ngawur sekali ya. Pertama-tama dulu deh dari statement dia. Pertama, Glenn, Yesus itu mengubah air jadi anggur itu di Kana, bukan di Kanaan. Ya, jadi Glenn tadi mengatakan bahwa Yesus mengubah air di Kanaan. Ya mungkin dia kepleset ya, salah lah asosiasi Kana dan Kanaan. Gak apa-apa. Tapi anyway, kisah ini memang ada di dalam Yohanes. Ini adalah mujizat pertama Yesus, yang dicatatkan bagaimana Yesus itu mengubah air menjadi anggur dalam sebuah resepsi pernikahan. Ya, pertanyaannya apakah di dalam Alkitab melarang minum anggur? Imamat pasal yang 10 ayat 9 mengatakan betul bahwa jangan engkau minum anggur. Perhatikan ini baik-baik. Ini adalah perkataan kepada Harun dan kepada imam. Jadi ini adalah larangan bagi para kaum yang pada waktu itu melayani Tuhan. Dan larangan ini adalah larangan untuk mabuk-mabukan. Ketika dikatakan janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, ini sebenarnya bukan larangan minum anggur, tetapi ini larangan untuk jadi mabuk. Kenapa demikian? Karena di dalam perjanjian lama itu ada budaya minum anggur. Misalnya dalam pengkhotbah dikatakan minuman anggur ini tanda menikmati apa yang diberikan Tuhan. Di dalam Mazmur 104, Zabur dalam state atau dalam versinya mereka ya, Tuhan itu menumbuhkan anggur yang menyukakan manusia. Di dalam Amsal 9, meminum anggur itu adalah tanda berkat Tuhan. Amos ya, Amos pasal 9 ayat 14 maksud saya. Jadi ini adalah atau meminum anggur itu sudah menjadi budaya yang wajar. Karena apa? Karena minum anggur bukan sesuatu yang dilarang. Nah, ini adalah perbedaan cara pikir antara Kristen dan Islam, ya, di mana Islam itu pokoknya menggeneralisir aja. Minum anggur itu hamar, itu minuman beralkohol, tidak boleh, dilarang. Semua minuman beralkohol dilarang. Halo orang Kristen, jangan terjebak dengan cara pikir Muslim soal minuman beralkohol. Kalau buat mereka semuanya itu dilarang, tapi orang Kristen itu tidak. Yang menjadi masalah, minuman beralkohol itu tidak apa-apa. Begitu loh. Minuman beralkohol itu pada kadar tertentu baik. Itu bukan soal masalah minum jadi mabuk.
orang Kristen itu memisahkan antara minuman beralkohol dan mabuk-mabukan. Itu dua hal yang berbeda. Begitu loh. Lalu kemudian si Glenn ini mengatakan, kalau bukan untuk mabuk, kenapa Yesus mengubah air jadi anggur? Ini adalah logika setengah sloki. Logika setengah sloki yang mikirannya itu ngawur. Yang berpikir begini, kalau bukan untuk bunuh orang, kenapa pisau diciptakan? Iya kan? Kalau bukan bunuh orang, kenapa pisau diciptakan? Loh, pisau itu diciptakan untuk potong sayur, untuk potong misalnya untuk memasak atau untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk memang harus dipotong. Bukan berarti pisau itu diciptakan untuk kau bunuh orang. Kan logikanya ngawur itu. Kenapa Yesus menciptakan air jadi anggur, mengubah air jadi anggur? Kalau bukan untuk mabuk, buat apa kalau begitu? Ini kan pemikiran yang bodoh sekali, ya, pemikiran yang keliru sekali. Dan sama dengan orang yang berpikir, sorry ya, kalau bukan untuk, maaf ya, dilecehkan atau diperkosa, kenapa wanita pakai pakaian terbuka? Bodoh. Itu pikiran bodoh, ya. Cara pikir orang yang cuma didrive atau diutamakan hawa nafsu. Dan sama halnya dengan orang yang mengatakan bahwa Yesus mengubah air jadi anggur adalah untuk mabuk-mabukan. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Paulus mengatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Maksudnya adalah, mabuk inilah yang menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam ajaran Kristen pun ada larangan untuk mabuk-mabukan. Ya. Nah, jadi ketika dia mengatakan kalau bukan untuk mabuk, kenapa Yesus ubah air jadi anggur? Ini sih salah banget. Cara pikir yang salah banget. Ketika ada orang yang berpikir seperti Glenn, buat saya ini adalah sebuah ini adalah sebuah peringatan bagi para pemabuk yang menyebut dirinya Kristen. Ketika Glenn mengatakan bahwa kenapa anggur itu Yesus mengubah air jadi anggur, lalu pendeta terdiam, itu adalah sebuah statement orang mabuk aja, ya. Peringatan ini adalah sebuah peringatan bagi para pemabuk yang menyebut dirinya Kristen, dan bagi saya Glenn ini adalah salah satu contoh, mohon maaf, dari orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen tapi juga tukang mabuk, dan ini bahaya banget, ya. Ini satu bahaya, ini halnya bahaya banget. Kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi tukang mabuk, dan itu seperti yang dialami oleh Glenn tadi, ya. Mabuk-mabuk datang ke gereja, ya, dan ini adalah satu hal yang harus bertobatlah, begitu ya, bertobatlah. Bagaimana menurut teman-teman?